kita pernah susah. Bahkan aku pernah tinggal di satu sekolah boarding yang papa tuh nemuin aku tuh takut-takut karena dia cuma punya uang 100.000, dia taruh di TU, terus ada suratnya kayak kakak ini uang 100.000 dijaga ya, jangan sampai boros ya gitu. Tapi saking papa tidak berani untuk ketemu aku, yang paling penting sih pasti berterima kasih sama mama udah selalu ada gitu. Sebenarnya kalau yang ditanya, aku cuma mau bilang makasih udah jadi ibu yang baik, ibu yang kuat buat kita semua, ibu yang berjuang di saat waktu dulu sulit sekali gitu, tapi masih sampai sekarang memang kita tetap berjuang bersama gitu ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wi-Fi Widya Vida. Koneksi dari hati ke hati. Kita perkenalan dulu nih. Why podcast ini bernama Wi-Fi, terdiri dari aku Widya dan ini Vida. Masya Allah. Jadi seperti sobat-sobat DMI TV tahu bahwasanya beliau adalah figur terkenal, Masya Allah. Ibunda yang terkenalnya itu Ibunda Saskia Adia Meka. Padahal yang anak pertamanya adalah Tasya Nur Medina yang juga viral banget gitu ya. Nah, kenapa sih terbentuk, aku mau prolog dulu ya sahabat-sahabat DMI TV, kenapa terjadinya Wi-Fi podcast ini. Kebetulan nama aku memang Widya dan beliau Mama Vida, jadi kalau depannya Wi dan V gitu ya. Nah, lalu terkoneksinya itu juga Masya Allah banget gitu ya Kak. Jadi teman-teman boleh panggil Mama, tapi kalau untuk khusus aku sendiri, aku memang manggilnya Kakak, seperti kakakku sendiri gitu. Masya Allah. Nah, kenapa sih aku pengen banget wawancara beliau, Masya Allah, very spektakuler, walaupun beliau sangat humble, sahabat-sahabat DMI TV. Jadi merasa dirinya tuh udah nggak ada gitu ya, dan punya anak 7. Jadi kalau kita selalu berdoa, ya Allah berikan keturunan yang mulia rizki derajatnya 7 turunan, ini bener-bener anaknya 7. Tapi bener sahabat, iya bener-bener 7. Dan kalau misalnya teman-teman sahabat DMI TV itu bisa melihat gitu ya, bagaimana perkembangan progres growingnya anak-anaknya, Masya Allah, bisnis bersama iya, dan keseruan-keseruan yang lain akan kita ulik-ulik di sini. Nah, berdasarkan dari podcast Wi-Fi ini, kita cuma bercandaan, voice note-an, kita berdua adalah Wi-Fi ya Kak. Nah, nggak taunya ternyata memang kakak ini juga terlibat di berbagai macam aktivitas. Lalu ternyata DMI TV menyampaikan memang memerlukan podcast yang untuk program edukasi, parenting, dan juga hiburan dan segala macamnya. Dan apalagi tayang perdana ini di bulan Ramadan. Jadi teman-teman di rumah semuanya nggak bete nungguin ngabuburit dari kita semua. Oke, sebagai opening, aku perkenalan dulu. Ini adalah Ananda yang pertama, iya kan? Dari ibunda tercinta, kakak dari Saskia Adia Meka, bernama Tasya Nur Medina. Nah, aku mau tanya-tanya nih Tasya ke Mama. Silahkan. Iya kan? Ini sesuatu hal yang paling deg-degan karena nggak pernah ada podcast bareng. Gitu. Jadi pas diminta kayak tidak ada kata untuk bilang kayak enggak, mau bilang enggak juga kayak manut enggak gitu. Jadi kayak ya udahlah ini. Terus baru tahu hari ini hari perdana, jadi kayak perdana itu biasanya awal itu menentukan. Oke. Jadi kalau sampai aku nggak bagus, nah ini bebannya luar biasa banget. Ini tuh sekeluarga lovely banget ya, aku tahu banget. Oke, aku sebenarnya walaupun aku udah tahu, tapi please kalian harus tahu banget, tapi memang bukan untuk menunjukkan diri, tetapi emang aku banyak banget belajar dari kakak bijaksanaku gitu ya, Masya Allah. Kakak boleh aku tanya-tanya ya, walaupun kakak boleh. Udah bosen banget aku bertanya-tanya gitu ya tentang dirimu. How do you feel? You have 7 children? Ya alhamdulillah, puji syukur pada Allah ya. Dulu kalau saya, kalau kan begitu saya waktu masih anak 1, 2 kan masih santai tuh. Pas mulai anak ketiga, ini kan Tasya waktu itu umur berapa ya? 89, jadi 4 tahun. 85. Enggak kan Tasya 85, terus mau anak ketiga lahir itu kan 89 kan. Tasya ada adik, dia masih senang, ada Saskia juga seneng. Pas udah yang mau keempat, aku punya adik lagi. Terus nanya pas udah keempat, tapi kan dapatnya cowok Haikal ya. Karena Mama pokoknya gini, kalau misalnya mungkin banyak juga yang bilang kayak misalnya kalau ada anak kecil nungging,
Itu tandanya punya adik. Punya adik. Oh, punya Begitu adik. adik Tania tiba-tiba nungging masih oke lah. Begitu Haikal nungging, kerjaannya aku berdiriin lagi. Ketemu yang nomor 5 nungging, waduh berdiriin lagi. Karena aku tuh panik banget kalau udah ketemu ngeliat anak kecil nungging. Kalau misalnya sekarang lihat nungging, udah berapa? 2. Oh ya udah aku diamin. Tapi kalau udah sampai 4, 5 tuh kayak Ya ampun, jadi sampai aku tuh juga punya trauma kalau di sekolah Tasya terkenal tuh Tasya mana? Tasya yang adiknya banyak. Ya Allah. Gitu. Jadi Seru memang udah banget ya. satu hal yang kalau misalnya mama punya anak banyak tuh wow banget, dan ternyata ya aku begitu punya anak satu ngerasa kesepian sih ternyata. Iya. Oh, iya kan, makanya. Ya, udah berusaha Oke. juga. Kak, itu direncanain apa enggak sih punya 7 anak? Oh, Apa? boleh diam Ibu Vida, aku yang jelasin. Karena kalau kata dokternya, mama tuh ya, hamil itu kayak cuman di hamil gitu. Jadi memang kayak bukan nggak direncanain. Orang jaraknya tak 1, 2, 3, 4, 5, 20 bulan. Ya rata-rata 2 tahun lahir, 2 tahun lahir. Coba. Enggak, emang bener 20 Tasya bulan, ke Kak. Saskia, 20 Tasya bulan. 85, Saskia 87. Iya. 87 ke Tania, 87 ke 89. Tapi My mundur God. lagi, mundur 2 bulan, mundur Tapi jadi ini 20 bulan. dari 89 ke 91. Oh Iya. my God. 91 ke 93. 92. 92. Jadi itu jaraknya kayak udah pas mendekati 2 tahun tuh beban mental aku emang luar biasa banget. Rasanya Jadi gini, jangan aku nggak mau udah lagi nggak punya mau adik. memang. Ya Ternyata kayak adek banyak. Kalau sekarang seneng. Oke. Sekarang jujur seneng Kalau banget dulu karena enggak. kayak nggak ada satu, ada si ini gitu. Dan Oke. sekarang tuh sama adik-adik aku tuh kayak semua orang lihat keluarga aku tuh kayak Kompak banget. iya gitu. Jadi kayak Nggak, yang bikin udah- kompak kata Tasya sih sebetulnya. Yes. Dia yang the The leader. chosen one soalnya, the leader and the chosen one gitu loh. Jadi Iya emang sih. begitu anak banyak sekarang tuh enak adik banyak, tapi begitu ngerasain, aku merasakan teman-teman yang seumuran masih mungkin seumur SD? SD atau SMP, tiba-tiba kalian adiknya banyak, aku merasakan. Jadi rasain nikmatin, tapi nanti begitu kalian udah Udah gede tuh pasti besar, udah enak banget. bersyukur ya. Oke. Ya. Ini tuh bukan cuma Gen Halilintar aja loh Kak, yang punya Iya. anak 11 dan 11 Dan ini ada keguguran juga ya Maya? Ada Oh, 3. Ada 3 loh, 10. Oke, cuman Gitu. beda 1 doang Kan sama nggak Gen boleh Halilintar. dibilang nggak ada karena- tuh kan nggak boleh, kan Oke. ada berarti. Harus disebut Oke. sih. Karena yang pertama itu sebenarnya bukan keguguran, cuman ada tanda-tanda gitu kan. Jadi flek terus. Jadi kata dokternya nggak bisa dipertahankan gitu. Jadi bukan dia gugur Aku sendiri. taunya 1 loh. 3 ternyata. Wow. Baru banyak kebuka Mufida. ya, sobat DMTV. Aduh, baru opening aja udah seru banget kan Hampir keluarga udah ini. 40 tahun baru tahu aku. Oh my god. Ya, enggak, Tasyanya Itu udah umur Aku 40. enggak, aku udah iya maksudnya aku 40 tahun Ya. nih sekarang. Baru tahu ternyata 3 tiga yang keguguran. Gimana kalau 3-3-nya jadi? Aku lebih nggak mau sekolah pada saat itu kayak. Lucu banget sih keluarga ini lucu. baru 1 loh. Oke. Jadi emang kita seru banget ya. Berarti cucu ada berapa Kak? Cucu 16, menjelang Oke. 17. Oke. Bukan 15 ya? 16. 16 ya. Oke, 16. wow, banyak banget ya sobat DMI TV. Kita akan ulas-ulas terus, ulik-ulik terus setelah seri berikutnya. Ya. Oke, balik lagi nih ke cerita keseruannya Kak Vida sama Tasya. Ini baru 2 orang sih sebenarnya perwakilan udah seheboh ini. Kak, aku mau tanya ya. Ya. Dalam sepak terjang membesarkan 7 anak, 1-2 anak aja kan nggak mudah ya Kak ya? Iya, benar. Nah sebenarnya resep yang paling terdalam Kak, kenapa sih yang kita lihat sahabat-sahabat DMI TV juga pastinya tahu kegiatan mereka itu bukan hanya untuk shopping-shopping, bukan hanya untuk kayak euforia trip atau apa, tapi mereka lebih menjalani trip untuk wisdom, untuk menyebar kebaikan. Iya. Itu gimana Kak sepak terjang itu? Ya, syukur alhamdulillah ya kalau saya sih mungkin karena kita juga kan ngalamin kehidupan kan nggak selalu posisinya nggak selalu aman ya. Iya, betul. Ada naik turun dan saya tuh punya kebiasaan kalau kita tuh deket sama ulama gitu, kiai, kemudian ustazah gitu. Jadi kebetulan kakak saya almarhumah Wanisa itu punya pesantren. Nah, itu kiai pertama aku. Oke. Terus beliau nyuruh saya tuh dulu ujlah selama 121 hari. Wow. Di situ Marsha lahir di pondok pesantren dan lahirnya tuh pakai paraji, bukan pakai dokter. Karena kata dokternya belajar ya bahwa yang menolong kamu tuh adalah Allah gitu. Jadi bukan kan saya selalu apa-apa harus ada Medis, dokter gitu ya. ya. Terus akhirnya benar-benar tuh lahiran tuh benar-benar di kampung pakai baskom, pakai
Itu Ya Marsha, lahirannya Marsha emang seperti itu gitu. Jadi itu Masya Allah banget. Terus udah gitu saya disuruh hatam setiap 6 hari, hatam 1 kali. Berarti saya waktu itu hatam sempet 11 kali gitu ya. Jadi setiap 6 hari hatam. Jadi sehari 5 juz kan. Nah terus ya alhamdulillah tuh semenjak itu saya jadi belajar tuh. Kan kehidupan ya up and down, namanya juga ngehidupin anak banyak gitu. Terus ya pasti kan usaha juga nggak selalu smooth gitu. Dari situ saya cuman ingat kembalikan kepada Allah. Ya udah saya datang ke pondok pesantren ini, saya Pak Kiai saya harus gimana, Ustadz saya harus gimana, terus oh begini begitu, lama-lama kan mereka pasti punya anak santri gitu. Nah terus mereka jadi anak-anak tuh terbiasa, kita itikaf tuh 10 hari terakhir pasti kita itikaf beneran ya Kak ya. Kita itikaf misalnya dulu dari Tasya umur berapa tuh? dari kecil. Dari kecil bahkan kita pernah mungkin zaman-zaman Saskia syuting, Haikal syuting tuh mama kita tuh kayak bawa rak baju pindah ke masjid. Bed cover segala macem, bed cover semua pindah ke masjid gitu. Jadi yang kayak kompor kecil sama mbak gitu. juga. Jadi kayak mbak-mbak kita pindahin Bisa semuanya ditiru gitu. ya Jadi Ramadan memang kali ini ya. aku ngerasain gitu kalau ditanya, belum ditanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh iya. Kalau ngomong sama aku gitu Kak, Iya, nanti nggak susah apa-apa, di sayang. stop, Oke. susah diinin. Jadi Monggo, kalau sayang. misalnya kalau Kak Widya tadi sempat nanya gimana kok Mama bisa mengajarkan anak-anaknya lebih ke sekarang untuk duniawinya mungkin gimana terus nah kalau ditanya sih mungkin ya paling penting pasti karena didikan Mama dan Papa gitu. Yang tadi salah satunya itikaf gitu. Aku ngerasain yang kita berenam ya saat itu karena ada satu adikku di tempatnya Ua pindah ke satu masjid yang kalau ada yang syuting Haikal atau Saskia keluar hanya untuk syuting balik lagi ke situ, mandinya pun di masjid dan lain-lain. Saking akhirnya kadang-kadang masih suka keluar masuk akhirnya Mama kesal kali ya, dibawalah kita ke atas gunung yang mau turunnya Cikoneng. itu tuh kayak susah banget sampai akhirnya kayak nggak ada kegiatan apa-apa itu, tapi nggak 1 bulan. Jadi misalnya di 1-2 minggunya di masjid mana itu 10 hari terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Masya Jadi Allah. ditaruh 10 hari terakhir 10 hari terakhir ditaruh di atas gunung yang kayak nggak mungkin turun, nggak mungkin naik bolak-balik karena udah susah banget gitu. Jadi ngerasain yang mandi di situ setiap jam berapa malam kayak ngeliatin mana ya malam Lailatul Qadar tuh selalu nanyain gitu, ngerasain. Dan alhamdulillah yang di atas gunung itu pertama kali aku ngerasain yang namanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar karena mungkin karena di atas gunung kok nggak ada angin, pohon juga diem gitu. Jadi memang masih ini kita lah pemikiran kita gitu. karena kan katanya salah satu ciri-cirinya adalah misalnya tenang, nggak ada angin, apa tenang, gitu. ya. Jadi kita ngerasa Pas sholat malam ya. gitu, wallahu alam itu dapat atau tidak, tapi pernah merasakan momen seperti itu. Dan kangen sih Kawit karena itu cuman aku jalanin sampai kita sebelum menikah. Jadi sampai sebelum menikah tuh setiap bulan puasa pasti kita di masjid. Jadi kalau nyari anak-anak Mama, ya 10 hari terakhir tuh nyari anak-anak Mama ada di masjid. Deket sini, di sini gitu. Tapi kita udah kayak pindahan gitu. Tapi ternyata begitu aku sekarang kangen banget gitu. Masya Karena Allah, memang Masya Allah. aku tidak menjalankan itu ke anakku, tapi mungkin menjalankan kayak kadang-kadang misalnya kayak anakku tuh tidak pernah meninggalkan sholat taraweh mungkin udah 10 atau 10 tahun ke belakang. Si Kif itu tidak pernah meninggalkan tarawehnya gitu, walaupun di rumah gitu. Cuman tahun kemarin tuh aku kayak mengajak dia kayak yuk kita tarawehnya di masjid sampai atau misalnya tarawihnya di rumah, tapi nanti itikafnya tuh kayak mulai dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi gitu, jam segitu sampai mau sahur baru kita pulang gitu. Jadi lagi mulai mengajarkan lagi apa yang biasa Mama ajarkan. Terus kalau Kak Widya juga tanya kenapa tidak memikirkan, kita pernah susah. Bahkan aku pernah tinggal di satu sekolah boarding yang papa tuh nemuin aku tuh takut-takut karena dia cuma punya uang 100.000, dia taruh di TU, terus ada suratnya kayak kakak ini uang 100.000 dijaga ya, jangan sampai boros ya gitu. Tapi saking papa tidak berani untuk ketemu aku, bolak-balik Jakarta, Pondok Cabe, Bogor, itu diantar papa naik motor. Pernah aku juga ke Ciawi sama papa naik motor berdua, mama ke Ciawi sama papa juga naik motor gitu. Jadi kalau ditanya kita bukan orang yang dari keluarga ada terus. Kita pernah tinggal di berapa petak gitu, Mama punya uang 100.000 buat makan kita berenam atau berlima saat itu, dia bilang kita buat makan ini, terus kita makan dulu terus Mama terakhir. Pernah ngerasain itu yang jadi kayak itu yang mengajarkan aku gimana caranya kita lebih fight, lebih bersyukur gitu. Karena hidup itu tidak selamanya kita bisa baik-baik saja gitu. Jadi kalau ditanya sekarang, aku punya uang kayak, ada segini, siapa yang mau dibantu ya? Siapa yang mau ngasih sini gitu. Jadi kadang aku tidak pernah untuk membelikan sesuatu yang aku
aku mau banget gitu. Bahkan sampai detik ini aja mungkin di ajaran mama juga kali ya. Aku nikah udah hampir 15 tahun, tapi untuk minta ke suamiku, maaf tisu, untuk minta ke suamiku apa yang aku mau, itu aku nggak enak gitu sampai detik ini. Karena mungkin mama mengajarkan selagi kamu bisa melakukan dan mau sesuatu sendiri, lakuin sendiri gitu. Jadi apapun yang memang diajarkan sama mama, alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang. Gimana caranya kita bisa hidup kita bermanfaat untuk orang lain? Yes. Jangan sampai ada orang, kalau kita punya sesuatu, bantulah orang terdekat kamu. Udah itu aja. So you can feel how people rasain susah tuh gimana gitu. Sempet banget kok kita anak-anak mama terpencar di adik-adiknya mama, di kakaknya mama, terus yang ini di mana, aku tinggal sama Saskia di saudara gitu. Jadi bener-bener itu yang, tapi aku bersyukur. Tapi kalau aku ditanya, aku dewasa sebelum umur aku. Yes, gitu. indeed. Jadi pengalaman-pengalaman luar biasa yang pernah aku alami sama adik-adik aku, tapi itu yang membuat aku dan adik-adikku sekarang bisa lebih fight, lebih siap menjalani satu kehidupan. Masya Karena mama dan papa. Allah, Masya Allah. Makanya terlihat memang memberinya itu dengan cinta. Kita saksikan lagi di seri berikutnya. Kita tunggu keseruannya. Kembali lagi ke WiFi. Nah, kali ini aku pengen dong kakak sama Tasya duduk berdua. Kita mau main game seru-seruan nih, ya kan? Silakan duduk berdua. Aku nanti nyambungin satu kata, kalian kembangin ya. Mama ngerti nggak? Oke, coba diterangin dulu Tasya. Udah, Jadi insya Allah. nanti Ya cepet langsung jawab ya, jangan pakai mikir ya. Oke, bener ya? Oke, kita mulai ya. Jawabnya boleh bareng? Ya emang harus bareng. Oh, Kita tes kekompakan antara ibu dan anak. Oke, kita tes dulu kekompakan mereka berdua. Yang tadi pertama nggak usah tes, udah yuk. Iya, ini mau dites sayangku. Oh, langsung aja? Iya, langsung. Oke, 1, 2, 3, ready ya. Bangun. tidur. Kan? Berdiri. Lama, nggak boleh begitu, ngomongnya harus langsung set gitu. Kalau lama ya mama dikasih mikir. Boleh kata-kata itu lagi, boleh? Jangan, harus yang lain dong, udah masa itu langsung lagi. ya. Oh, gitu. Oke, langsung yang kedua ya. 1, 2, 3, ready ya. Telat. Bangun. Banget. Libur. Panjang. Aku tiba-tiba mau libur terus. Capek. Banget. Mama jangan cepet dong. Hujan. Rintik. Masakan mama. Enak. Pulang. Malam. Pagi. Ketahuan ya. Jadi kalau aku pulang pagi itu ajaran mama. Masih jam segini, masih malam, masih ini, nanti aja pagian gitu. Enggak, kalau mama ini udah jam 10 udah diteleponin. Kalau dulu. Di mana, mau ngapain? Itu Kak, mama itu berlaku itu cuman sampai anak nomor 4. Oke. Kelima, 6, 7, nggak ada tuh jam 10 udah pulang ya, nggak ada begitu. Enggak, Alwin sekarang Ya, ditelepon. tapi kalau dulu tuh kayak kita nggak pernah ngerasain kayak jam 9 tuh udah kayak gitu kan ya. Kalau sekarang Seru tuh banget ya begitu sahabat Demi TV ini berdua Marsha tuh kayak, Cak kamu ngerasain? Enggak, aku nggak pernah ngerasain mama nelfon aku jam segini. Oh iya, berbeda. Oke. Terus? Oke, pulang. Malam. Udah kan tadi? Iya, gue ngetes lagi. Oke, terus. Oke, telepon Pagi aja. Telepon. Terus. Rumah. Sakit. Rumah baru. Yes. Terakhir kalau kakak ngasih ngomongin rumah, mobil, handphone, pasti dijawabnya terus baru gitu Kak. Itu Seneng yang baru-baru. Yes. Enggak dong, banyak. Terakhir ya. Banyak yang harus dikerjain. Oke, Terakhir hewan. Kucing. Peliharaan. Oke. Aduh, tepuk tangan. Tepuk tangan, kita nggak kompak banget ya. Oke, nah di sesi abis ini karena WiFi itu identik seperti sinyal koneksi, maka di sini menyambungkan koneksi hati ke hati. Dipersilahkan Kak Vida dan Tasya untuk berhadap-hadapan. Oke, Mama karena berhadapan ini nih. akan once ditonton, ya kan? Wah, Ini ketika di awalnya nggak ada kayak gini loh. ada dong. Nggak ada perjanjian Ini- hadap-hadapan. Tapi kan kita memang WiFi connection, ya Oke, kan? oke, Nah, jadi oke. di sini adalah momen yang belum tentu kalian serumah atau memang sering hangout, nggak ada kesempatan untuk Oh, saling dia paling ngobrol. sering ngajak aku. Ya, tapi ngomong nggak dari hati ke hati. Oh iya. Udah, bismillah. Oke, Kak, apa yang ingin kakak sampaikan kepada Tasya
lalu sebaliknya Tasya ke Mama. Oke, kalau Mama Vida ngelihat Tasya tuh sebenarnya udah oke banget. Kakak yang baik, ibu yang baik, istri yang baik. Cuman kakak satu, kakak ini orangnya nggak boleh cepet drop. Kalau drop itu pertama telat makan. Yang kedua kalau dia ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, terus kan ke lambung tuh, bener nggak ya? Bener ya? Iya. Ini waktu sakit Kak Widya sempat datang. Jadi Kak Tasya tuh nggak boleh ada sesuatu yang men-trigger kayak misalnya terlalu Overthinking lah ya. overthinking ya, misalnya terlalu marah, bukan marah sih, kecewa atau apapun itu. Karena hidup ini Allah kan bilang ya bahwa di dalam Al-Quran hidup adalah permainan, tapi permainan yang kita ikutin gamenya sesuai rule yang Al-Quran ajarkan gitu kan, arahnya jadi orang-orang yang takwa gitu. Jadi orang-orang yang takwa itu kan pertama bersedekah lapang dan sempit, kedua menahan marah, ketiga Tatap mata anaknya saya memaafkan, lagi ngafalin, biar terkoneksi. ketiga memaafkan, keempat berbuat baik, kelima kemudian ketika melakukan kesalahan cepat mohon ampun dan tidak melakukannya lagi, dengan kata lain bertaubat. Jadinya santai aja. Kalau ada apa-apa jangan terlalu Serius. trigger. Ini kalau udah masuk rumah sakit bikin tegang nih. Yang paling Masya terdalam, what do you wanna say? Mama sayang banget sama kakak. Masya Allah. Jangan sampai nangis ah. Aduh, Oh my God, sorry. udah sayang banget sih. Oke, Iyalah. kalau Tasya sendiri gimana sayang? What do you want to say to your mom? Gak suka gini. Karena Males kan kalau disuruh momen nangis. itu jarang datangnya. Once ini bisa ditonton, ya kan kita nggak tahu kapan mama nggak selalu ada terus, atau Tasya atau kita yang muda, kita nggak pernah tahu. Ini akan menjadi kenangan yang sangat indah banget untuk kita ulang-ulang. Ya, yang pasti sih, yang paling penting sih pasti berterima kasih sama mama udah selalu ada gitu. Sebenarnya kalau yang ditanya, aku cuma mau bilang makasih udah jadi ibu yang baik, ibu yang kuat buat kita semua, ibu yang berjuang di saat waktu dulu sulit sekali gitu, tapi masih sampai sekarang memang kita tetap berjuang bersama gitu. Yang pasti mudah-mudahan mama dikasih umur panjang sama Allah, Amin. terus Sama-sama dikasih ya. kesehatan. Amin, amin, Terus yang amin. pasti sekarang kayaknya udah nggak boleh repot-repot menguruskan apapun lagi. Yes. Di rumah aja, biar anak-anaknya aja yang bekerja. Berbuat baik. Karena biar gimana pun di saat 7 anak mama masih kecil, mama yang berjuang untuk anak-anaknya. Insya Allah. Sekarang saatnya mama dan papa udah mau apa, insya Allah kalau misalnya kita bisa kita siapkan. Tapi yang Masya paling penting udah di rumah aja, kayak ternyata enak loh di rumah aja. Ya di rumah tapi tetap menggali ilmu. Iya, boleh Boleh. kayak misal mama kan seneng banget kayak Belajar kajian sama LP gitu, Yes. itu boleh gitu, Boleh. tapi Menuntut nggak ilmu boleh ya, menuntut boleh, ilmu. tapi udah nggak boleh usaha lagi, biar anak-anaknya masa-masanya sekarang yang bisa untuk usaha dan membantu apapun yang memang mama perlukan, dan membantu menyelesaikan beberapa misalnya hal-hal yang belum terselesaikan, itu menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Selama mama waktu masih kecil memang berjuang buat kita, yang pasti Masya I love you ma, pokoknya sehat terus dan bahagia terus. Masya Allah. Aduh, so sweet banget ya sahabat DMI TV, Masya Allah. Ini harus minta maaf juga nih, banyak salah saya. Aduh ya Allah, Masya Allah. Yang hebatnya dia kepada kepada anaknya dan keponakan-keponakan, nggak kayak saya kan, dulu saya galak ya. Sementara kan sekarang mendidik anak tuh nggak boleh galak ya, dengan kasih Karena sayang. anak aku kan cuma satu, aku tuh pengen punya anak banyak, tapi begitu kayak dulu selalu marah sama Allah, kayak kenapa sih kok aku seneng banget anak kecil tapi nggak dikasih anak Iya, lagi, cuma kenapa dapat sih? satu. Terus setiap adikku hamil, adikku tuh selalu mencari cara untuk gimana caranya ngomong ke Tasya, atau sahabatku hamil gimana cara ngomong ke Tasya supaya Tasya nggak Tasya sedih. nggak drop. Nanti mereka ngomong, abis itu aku hilang dari mana-mana, sehari menghilang, nggak Nangis. bisa dicari gitu. Oh, ya Tapi sekarang udah di titik kayak Nggak apa-apa. nggak apa-apa, ternyata aku punya keponakan yang banyak, itu udah kayak anak-anak aku sendiri, jadi udah lebih menerima apapun yang diberikan sama Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Dia kalau ketemu, Masya kalau Allah. untuk kata Bunda Tasya, oh Bunda Tasya mereka akan happy. Oh Roma Bunda Tasya, oke semuanya. Aduh, seru banget ya. Iya, Masya Oke, Allah. kita simak penjelasan Ustadz, kisah dari keluarga ini seperti apa dan apa ajaran yang bisa kita Referensi simak. dari Al-Quran ya. Iya, kita simak dulu penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan satu keluarga,
ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Seorang anak terhadap orang tuanya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada ayah dan ibunya. Di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Dan seterusnya. Seorang anak berkewajiban membantu ayah ibunya pada suatu saat ayah ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia sebagai anak pertama? Ataukah dia sebagai anak kedua? Pokoknya seorang anak yang sudah mampu mencari nafkah, bahkan bisa mengangkat perekonomian keluarga adalah sebuah kewajiban. Di surat ke-17 ayat 23, Allah mengatakan yang firman-Nya sebagai berikut. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perwujudan memberi nafkah dari seorang anak, baik anak pertama, anak kedua, pokoknya anak yang udah dewasa, bisa membantu perekonomian keluarga. Jangan dijadikan beban. Karena kewajiban berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada orang tua adalah keniscayaan. Jangan mengatakan "ah" kepadanya. Artinya jangan membuat derita, sakit hati ayah ibunya terhadap anak-anaknya dari perlakuan yang tidak baik. Apalagi melantarkan ayah ibunya padahal sang anak mampu dengan ekonomi kemampuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih Tasya, terima kasih Kak Fida, Masya Allah. Senang banget, kita koneksinya juga dari awal ketemu ya Kak. Ya, mungkin aku sedikit nambahin, waktu itu kenal sama Widya, kita kenal di Melukis Senyuman Semesta ya? Yes. Kak Widya ini punya kegiatan tuh ini Kak, masak setiap hari. Ini setiap hari ya, bukan hanya Jumat Berkah ya. Iya. Kalau Jumat Berkah tuh ratusan, tapi kalau tiap hari kita nyumbang sekitar biasanya 50.000 ya, 50.000 terus udah gitu tuh tiap hari. Udah bismillah aja, bismillah udah pokoknya tiap hari 50. Dan akhirnya kalau tiap Jumat tuh wah ratusan Masya Allah ya. Dan jadi dari situ tuh kenalan tuh ya. Iya benar. Sampai sekarang. Jadi tanpa Kak Fida ketahui memang banyak banget di luar sana yang pada amazed sama keluarga kalian. Sayang-sayang gitu. Aku lebih emes sekarang mamaku punya acara ya. Iya. Oh baik. Iya. Waktunya sekarang udah punya personal asisten sendiri. Iya. Oh ya udah luar biasa. Dari dulu Silakan dilanjutkan ya. Jadi kalau untuk umat Iya. saatnya mungkin semesta sudah men-setting mamamu bersinar. Iya, amin. Menjadi rahmatan lil alamin lah Iya. intinya. Oke, kita semangat ya Kak untuk program-program Bismillah. WiFi ke depannya. Kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik Dan lebih seru. dan lebih seru. Terima kasih banyak. Ada kekurangan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.